Kita baca bersama-sama Wahyu 21 ayat 1 sampai 4. 1, 2, 3. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku juga melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan Allah sendiri akan menyertai mereka sebagai Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Mari kita mundurkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang di surga, sungguhlah indah di dalam Kristus. Kami tidaklah habis, tidaklah berputus asa, tidaklah kemudian membuat kami akhirnya jatuh dan tidak dapat bangun kembali. Tetapi pengharapan boleh Tuhan berikan, Tuhan nyatakan melalui kitab Wahyu ini, untuk kemudian umat Tuhan boleh dikuatkan dan berjalan dengan mengarahkan mata kepada apa yang akan datang yang telah Tuhan sediakan dan Tuhan kerjakan. Tuntunlah setiap kami ya Tuhan, untuk mata kami boleh melihat kebenaran firman Tuhan. Mata kami boleh melihat realita yang terjadi di dalam dunia ini, di mana Tuhan tidak membiarkan, di mana Tuhan tidak diam, tapi Tuhan terus bekerja merajut sampai kesudahannya tiba. Kami memohon kiranya Tuhan boleh memperlengkapi umat Tuhan di tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, ketika Yesus datang kembali, maka alam semesta dan tatanan dunia rohani akan dibersihkan dan diperbaharui. Kita sudah membahasnya ini minggu yang lalu. Baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan itu bukanlah dilenyapkan atau diciptakan kembali. Tidak. Tetapi dibersihkan dan diperbaharui sebagaimana zamannya Nuh. Ketika air bah datang, dunia tetap ada, tetapi yang dibersihkan adalah dosa, kejahatan, dan segala sesuatunya. Dan ketika Kristus datang kedua kembali, dia akan membersihkan dan memperbaharuinya secara sempurna. Langit yang baru dan bumi yang baru datang. Langit yang lama berlalu, bumi yang lama berlalu. Maka dengan demikian saudara, respon kita orang Kristen bukanlah kemudian memusnahkan, bukanlah mengabaikan. Melihat realita yang mungkin begitu sulitnya, kita bisa mulai dengan berdoa, dan kemudian Tuhan pakai kita untuk bekerja, untuk memuliakan Tuhan. Maka orang Kristen bukanlah kemudian membuang, melainkan mengusahakan dan memelihara ciptaan sebagai bagian dari mandat budaya, termasuk tanggung jawab ekologis, termasuk sikap kita terhadap alam. Saudara, acara mandat budaya anak kita kan selain IT, ada public policy, sosial politik, ada kelautan, konstruksi dalam laut. Dan nanti mungkin tahun depan ya, bicara mengenai uang. Kiranya anak-anak kita dari kecil pun boleh tahu apa itu uang, apa fungsi uang, siapa uang. Uang bukanlah Tuhan, bukan mamon, tapi Tuhan. Tuhan kita adalah Allah, kita adalah Tuhan, bukan mamon. Saudara, minggu yang lalu kita sudah melihat kaitannya dengan kelahiran kembali termasuk ciptaan. Bagaimana kelahiran kembali Tuhan adakan. Orang-orang percaya Tuhan lahirkan kembali, dan kemudian ciptaan yang lain mengikuti. Sehingga ciptaan menjadi bait suci yang layak untuk didiami oleh Allah bersama dengan umatnya. Langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Langit yang baru dan bumi yang baru datang.
Dan mengenai laut, saudara, laut adalah simbol kejahatan dan pemberontakan. Ini bukan elemen geografi, tetapi lambang kekacauan dan sumber kejahatan. Dan itu sudah tidak ada lagi. Artinya, kita tetap akan melihat laut, tapi laut tidak lagi menakutkan. Dan ketika bicara simbol, bukan bicara hal fisikal ini, tapi bicara laut adalah di mana sumber kejahatan itu datang. Iblis, binatang buas, dan segala sesuatu yang dari dalamnya. Dan terakhir kita melihat kemudian Yerusalem baru bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya turun dari surga. Itu artinya adalah Yerusalem yang baru ini ditandai dengan keintiman yang penuh dengan kasih. Digambarkan dengan penggambaran pengantin. Kasih ini dinikmati oleh orang-orang Kristen bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagaimana kita, saudara, kita bisa mencicipi di dalam rumah tangga kita kasih ini di dalam Yesus Kristus. Keindahan yang tidak dapat dirasakan oleh orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kesetiaan yang melampaui akal pikiran manusia dan hikmat duniawi. Bapa di surga telah menyediakan kota yang kudus bagi gerejanya. Di sana gerejanya akan menikmati kasih yang sempurna selama-lamanya bersama dengan anaknya yang telah menebusnya. Dan minggu lalu kita sudah melihat kaitannya ini, referensinya dari kitab Yesaya 62 ayat 2-5 dan juga Efesus 5 ayat 25-27. Sebagaimana ciri khas dari kota itu juga adalah kota yang kudus, begitu juga orang-orang yang hidup di dalamnya adalah orang yang kudus. Kudus adanya. Kota itu bukan dikenal karena wah negara yang maju dengan entertainmentnya, teknologinya. Wah negara yang kaya akan ekonominya. Bukan, ciri khasnya adalah kota yang kudus. Oleh sebab itu saudara, orang-orang percaya selagi hidup di dunia ini haruslah hidup dalam kekudusan sebagai persiapan bagi pernikahan surgawi dengan Kristus. Persiapkanlah dirimu untuk hari pernikahan yang akan datang. Saudara, dunia kita telah jatuh ke dalam dosa. Saat ini menderita tirani, kejahatan. Musuh-musuh Kristus bekerja dengan luar biasa. Ada siapa aja? Iblis bekerja di belakang. Lalu ada binatang-binatang buasnya. Lalu kemudian ada apa lagi? Tanduk-tanduknya, raja-raja, penguasa-penguasa. Berusaha meniru daripada Allah Tritunggal. Sehingga kita sekarang hidup di padang gurun rohani yang penuh dengan kerusakan dan pencobaan. Kalau melihat Indonesia, berita belakangan ini bukanlah berita yang bahagia. Berita yang mengecewakan dan menyesakkan. Bicara korupsi, saudara. Kok mau korupsi apa lagi? Kayaknya udah habis semua. Kita dengar korupsi minyak. Pertamax dioplos pakai Pertalite. Antam, coba bayangkan, Antam dipalsukan. Korupsi di mana-mana. Korupsi gila-gilaan. Hati begitu susah. Sistem kedokteran? Bisnis di Indonesia? Kalau saudara tahu dan lihat ke dalam susah hati, maka kemudian akan menangis. Tuhan, bagaimana dengan negara Indonesia? Baru satu negara. Baru satu negara. Melihat perang Ukraina-Rusia dan juga di tempat yang lain itu bukanlah hal yang mudah. Menyesakkan hati kita. Dan lebih buruk lagi, dosa itu bukan saja ada di luar yang bisa kita lihat, yang kita dengar dari berita-berita. Tetapi dosa itu ada juga di dalam diri kita sendiri. Dan konsekuensi dari dosa itu adalah kerusakan, luka, kesedihan, dan duka cita. Tapi cara Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan mengalahkan kematian dengan kematian. Mengalahkan luka dengan luka. Mengalahkan kesedihan dengan kesedihan. Dengan anaknya yang mati di atas kayu salib. Saudara, dalam Wahyu 21 ayat 1-2 kita melihat laut dan segala kejahatan itu kemudian disingkirkan di masa yang akan datang. Umat Tuhan dibersihkan, umat Tuhan didandani, terus dikerjakan sampai kepada kesempurnaannya untuk kemuliaan.
Maka tidak ada lagi kesengsaraan di bawah pemerintahan. Pemerintahan yang penuh dengan dosa dan maut yang terkutuk itu sudah tidak ada lagi. Ia akan menghapuskan air mata dari mata mereka dan maut tidak akan ada lagi. Musuhnya yang terakhir sudah dikalahkan. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ayat 4 katakan, saudara saya dan Vera, kami sudah melihat bagaimana salah satu dari orang tua kami menghadapi maut di atas ranjang kematian. Sampai nafasnya yang terakhir. Melihat orang tua kami, begitu sesaknya nafasnya. Itu sulit bagi kami. Ketika keluarga mengambil keputusan, oke, di stop alat bantu pernapasan ini. Bukanlah keputusan yang mudah, keputusan yang sulit. Teman-teman seangkatan kami satu persatu juga sudah mulai meninggalkan dunia ini baru minggu lalu. Dan suatu saat pun kami dan orang-orang yang kami kasih yang lain pun akan meninggalkan dunia ini. Kalau sekedar mengingat usia kami pun, kami lebih dekat daripada kelahiran pada kematian. Karena lebih daripada separuh hidup kami sudah ke arah kematian, saudara. Waktu dan kematian mengintai semua orang yang hidup di dunia ini. Waktu dan kematian. Tetapi zaman yang akan datang tidak akan mengenal lagi kematian. Di langit yang baru dan bumi yang baru, kesedihan, air mata, rasa sakit sudah tidak ada lagi. Kesedihan dalam hidup ini akan membuat air mata berlinang di pipi dan rasa sakit di hati. Tetapi ketika Kristus datang kembali yang kita nanti-nantikan, mereka yang bersatu dengannya akan mengalami kepenuhan hidup yang kekal. G.E. Led mengatakan, air mata di sini mewakili semua kesedihan, tragedi dan kejahatan manusia. Menyertai visi kemuliaan Allah akan ada sebuah cara hidup yang berubah di mana kesedihan dan kejahatan dalam tatanan yang lama ditinggalkan jauh di belakang. Kita sudah tidak ingat lagi apa itu air mata. Sudah tidak ingat lagi apa itu penderitaan jikalau saudara di dalam Yesus Kristus. Saudara, mari kita baca Yesaya 35 ayat 10, kita buka dan kita baca bersama-sama. Yesaya 35 ayat 10. Yesaya 35 ayat 10. 1, 2, 3. Orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai. Sukacita abadi akan menjadi mahkota mereka. Kegembiraan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh kesah menjauh. Saudara, nubuatan ini pada akhirnya digenapi. Dan yang paling indah dari semuanya ini adalah tangan Tuhan sendirilah yang menghapus dari pipi kita air mata. Bapa surgawi kita yang penuh kasih menyapa kita, menghapus air mata terakhir yang akan kita teteskan dari wajah kita. Sebenarnya dalam Wahyu 21 ayat 4, tangan Tuhan menjangkau kita bahkan juga saat ini. Dia mengumpulkan air mata yang keluar dari mata kita dan menunjukkan kepada kita waktu yang akan segera tiba ketika Kristus datang kembali, di mana kesedihan sudah tidak ada lagi. Dan didorong oleh kasih karunia Tuhan, kita menghadapi kesedihan hidup ini sekarang itu dengan penuh keberanian. Saudara khawatir mengenai anak bagaimana hari depan? Itu tidak lagi kemudian menakutkan kita. Kita dikuatkan dalam ziarah kita menuju tanah yang dijanjikan. Kita dikuatkan dalam ziarah kita. Sebagaimana yang tadi dikatakan, ke Sion, Yerusalem yang baru. Dan sejauh ini saudara kita melihat gambaran kitab Wahyu tentang ciptaan yang baru. Terutama berupa negasi dari ayat yang pertama. Tidak ada lagi langit yang pertama. Tidak ada lagi bumi yang pertama. Tidak ada lagi laut. Tidak ada lagi noda dosa. Tidak ada lagi tangisan.
Tapi yang menjadi inti dari perikop hari ini yang kita baca adalah berkat positifnya yang besar yang menanti umat Kristus. Yaitu, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Sebagaimana ada yang tersirat dalam lagu yang kita nyanyikan. Israel, kita yang tadinya tercerai-berai, tetapi kemudian Tuhan persatukan. Lo ruhama yang tidak dikasihi, lo ruhama itu konsonannya adalah RHM ya. Bahasa Indonesianya apa kalau saudara tulis di chat? RHM tambahin T. Ya. Kita yang tadi tidak ada rahmat, tapi sekarang beroleh rahmat daripada Tuhan. Tadinya kita disebut sebagai lo ami, bukanlah umat Tuhan, tetapi sekarang beroleh kasih Tuhan dan disebut sebagai umatku, my people. Saudara, ini kita melihat akhirnya. Dan sebenarnya dari kitab Kejadian, ini terus berulang kali dikatakan dalam kitab-kitab Alkitab kita. Klimaks dari seluruh proses di mana Allah datang kepada umatnya ini dikatakan kepada kita. Begitu dekatnya persekutuan yang kekal antara Allah dan umat pilihannya, sehingga dia seolah-olah tinggal bersama mereka dalam satu kemah. Kemah Allah ada di tengah-tengah manusia dan Tuhan berkemah bersama dengan mereka. Ini menggenapi janji yang diberikan dalam Yehezkiel 37 ayat 6 sampai 27. Mari kita buka, kita baca bersama-sama. Yehezkiel 37 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 36 Yehezkiel 37 ayat 26 sampai 27. Yehezkiel 37 ayat 26 dan 27. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Aku akan memberikan kepadamu Aku akan memberkati mereka dan beri kegatapan kudus itu bagi mereka selama. Ya. Kediamanku akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat. Aku akan mengikat perjanjian damai sejahtera dengan mereka, dan itu akan menjadi perjanjian yang kekal dengan mereka. Aku akan memberkati mereka dan membuat mereka banyak, serta memberikan tempat kudusku di tengah-tengah mereka untuk selama-lamanya, selagi dunia tidak suka untuk datang kepada tempat kudusnya. Tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Saudara, Simon Kistemaker menyebut janji ini sebagai benang emas yang dijalin ke dalam jalinan kitab suci dari awal hingga akhir. Saudara, Tuhan sudah membuat janji ini kepada Abraham ketika dikatakan perjanjian yang kekal untuk menjadi Allah bagimu dan bagi keturunanmu setelah engkau. Kejadian 17 ayat 7. Janji Tuhan kepada Abraham. Dan ini juga adalah tujuan Allah ketika mengeluarkan orang Israel dari Mesir, dipimpin kepada ke Kanaan. Tuhan katakan, aku akan mengambil engkau menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ketika Tuhan menyuruh Musa membangun kemah suci di padang gurun, Tuhan berfirman, aku akan mendiami tempat kediamanku di tengah-tengah kamu. Aku akan diam di tengah-tengahmu, dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatku. Dan kemudian Tuhan Yesus menggenapi janji ini sebagian melalui inkarnasinya. Dengan Yohanes memberitahukan kepada kita, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Saudara lihat bagaimana Tuhan diam bersama dengan umatnya? Ini sebagian.
tetapi sangat jelas diperlihatkan. Dan sekarang diperlihatkan kepada kita lebih lagi di dalam kitab Wahyu. Saudara, hak istimewa telah kita peroleh lebih daripada orang-orang sebelumnya. Saat itu hanya Musa dan para imam besar yang bisa masuk ke dalam kemah suci Allah dan melihat kemuliaannya. Sedangkan saat ini kemuliaan Allah bahkan bersemayam di dalam hati setiap orang percaya melalui Roh Kudus. Tapi di zaman yang akan datang, kerinduan setiap roh untuk mengenal Tuhan dan melihat wajahnya akan terpenuhi dengan sempurna. Tuhan, perlihatkanlah kemuliaan-Mu. Tidak ada seorang pun yang akan melihat wajahku dan kemudian akan hidup. Musa pun hanya bisa melihat belakangnya. Tapi kemudian kita boleh berhadapan muka dengan Tuhan kita yang kita kasihi. Persekutuan yang telah Tuhan rencanakan untuk dinikmati oleh umatnya secara kekal akan tercapai. Dan disinilah saudara kerinduan Abraham digenapi. Ketika dia menantikan, dikatakan kota yang mempunyai dasar, yang perancang dan pembangunnya adalah Allah. Dalam kitab Ibrani, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa melalui engkau semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan kita melihat ketika iman daripada Abraham, bapak orang beriman, kemudian mengarahkan kita kepada Kristus, digenapi di dalam Kristus, dan kemudian Injil diberitakan kepada segala bangsa. Terjadi apa yang dinubuatkan dan dijanjikan kepada Abraham, dan kita lihat itu di zaman sekarang. Maka kemudian setiap suku dan bahasa dikumpulkan untuk menjadi milik Allah. Juga realisasi terakhir dari berkat Harun menjadi secara penuh. Saat ini tiap minggu kita mendapatkan doa berkat. Dan saudara jangan anggap sepele doa berkat, karena betul-betul Tuhan memberikan berkatnya melalui doa berkat. Dan itu bukan berarti saudara hanya datang ke gereja hanya mau dapat doa berkat. Bukan. Dari awal ketika Fotun dibacakan, artinya Tuhan memanggil untuk kita datang beribadah, maka kita datang beribadah. Coba saudara lihat gereja-gereja yang ada sekarang. Tanpa ada Fotun, tanpa ada panggilan daripada Tuhan, mereka datang sendiri. Mereka mau sendiri, mereka nyanyi sendiri, mereka melakukan apa yang mereka lakukan sendiri. Dan setiap elemen ibadahnya tidak ada kaitannya dengan unsur Tuhan, tetapi sesuatu yang dibangun dari manusia. Nanti saudara kita akan mengadakan pelatihan penata layan untuk melihat setiap elemen dari ibadah ini begitu indah. Ini sudah disusun oleh bapak-bapak gereja dengan begitu baiknya untuk kita semakin mengenal Tuhan kita dan menjagai hidup kita, hati kita, saudara. Kita lihat realisasi akhir dari berkat Harun terjadi secara penuh. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberkati engkau, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara, ketika kita lihat ke belakang, ketika kita lihat sejarah, dikatakan bahwa mereka yang tidak belajar dari sejarah akan mengulangi kesalahan yang sama. Ya, saudara tahu ya perkataan itu ya. Dan itu benar juga ketika kita lihat ke depan. Tanpa visi akan langit yang baru dan bumi yang baru, hidup kita akan tanpa harapan yang Kristus berikan. Tidak ada harapan. Kita akan tanpa tujuan yang Dia sediakan padahal. Dan kita akan tanpa kemuliaan padahal yang Dia sudah janjikan. Oleh sebab itu, kitab Wahyu diberikan supaya gereja Tuhan tidak putus asa. Bangun, bergiat di dalam pekerjaan yang terus Tuhan kerjakan dan Tuhan mau pakai kita. Orang-orang percaya adalah anak-anak Allah. Kita adalah ahli waris bersama dengan Kristus untuk kemuliaan yang kekal. Kita adalah umat yang didiami oleh Allah sendiri. Wajah kita akan bersinar dengan terang kemuliaannya. Dan saudara mungkin bertanya, bagaimanakah mungkin itu bisa terjadi? Itu bisa terjadi karena Kristus telah datang.
Dia telah datang mengalahkan dosa. Dan hati setiap orang yang percaya digerakkannya, bukan hanya rasio dan melakukannya. Memang melakukan karena awalnya dalam ketaatan, karena berusaha untuk beriman. Tetapi kemudian kita pun menyadari bahwa iman pun itu daripada Tuhan. Sampai kemudian hati kita digerakkan menjadi kekuatan yang begitu besar, membara, dan kita bekerja dengan giat bagi pekerjaan Tuhan. Karena Kristus telah datang untuk mengalahkan dosa, dan Kristus akan datang kembali untuk membawa keselamatan yang sempurna. Sebuah kota yang kudus, mempelai yang indah, kehidupan yang kekal tanpa air mata, seorang juru selamat ilahi yang penuh kasih, menanti penyempurnaan kasih kita. Siapa yang akan ada di sana? Siapa yang akan ada di langit yang baru dan bumi yang baru? Semua yang pernah mengaku dosanya. Mereka yang percaya kepada darah Kristus dan kemanjurannya. Bukan melihat bahwa nggak ada hubungannya itu. Apa doa berkat? Nggak ada efeknya itu. Tidak melihat hal yang tidak kelihatan. Berkat Tuhan, Tuhan berikan. Darah Kristus memiliki pengaruh yang besar. Dan kemudian semua yang mengaku dosa, mereka yang percaya kepada darah Kristus dan kemudian menerima Injil keselamatannya, mereka lah yang akan ada di sana. Lalu apa yang harus orang percaya lakukan sekarang sebelum sampai ke sana? Yang telah beroleh anugerah dan belas kasihan Tuhan. Yang tadinya tercerai berai, sekarang Tuhan persatukan. Lo ruhama menjadi ruhama, yang lo ami menjadi ami. Paulus menjawab sesuai dengan anugerah Allah yang telah dinyatakan, kata Paulus. Paulus katakan, tinggalkanlah kefasikan dan nafsu duniawi. Hiduplah dengan penguasaan diri, adil dan saleh di zaman ini. Nantikanlah pengharapan yang mulia, yaitu kedatangan kemuliaan Allah yang besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita, menebus kita dari segala kejahatan, dan menyucikan bagi dirinya umat kepunyaannya yang bergiat, zealous bahasa Inggrisnya, dalam perbuatan baik. Titus 2 ayat 12-14. Jadi apa yang perlu saudara lakukan sebagai umat Tuhan yang telah percaya? Bergiatlah dalam perbuatan baik. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Minta Pak Kris boleh dari belakang menaikkan doa. Syukur sekali lagi ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa, penuh dengan hikmat dan cinta kasih. Engkau melakukan perbuatan yang ajaib ya Tuhan. Dan Engkaulah yang mengangkat kami daripada lubang kebinasaan. Kami bersyukur ya Tuhan, jikalau Tuhan telah memperlihatkan kepada kami melalui kitab Wahyu yang kami bahas hari ini, bahwa ada langit dan bumi yang baru, yang menjadi sumber pengharapan kami ketika kami hidup dalam dunia yang begitu gelap ini. Biarlah selama kami menanti kedatangan Kristus, selama kami menanti waktu kami yang akan habis sebentar lagi, kami boleh mencerahkan hidup kami ya Tuhan, untuk boleh bergiat di dalam pekerjaan baik Tuhan. Dan kami boleh sungguh-sungguh ya Tuhan, sebagai umat Tuhan bergandengan tangan satu sama lain, saling menguduskan, saling mengingatkan, dan terus saling menguatkan ya Tuhan, untuk bersama-sama berjalan ya Tuhan, ke kota Sion, kota yang kudus itu ya Tuhan. Ya Tuhan boleh pimpin kehidupan umat Tuhan di tempat ini satu persatu, pribadi lepas pribadi, sampai nantinya kami pun boleh bertemu Tuhan muka dengan muka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan umat Tuhan di tempat ini. Amin. Amin.